Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel saya. Hari ini saya akan merekam sebuah video yang tidak biasa. Jadi biasa saya merekam konten perkuliahan di mana saya mengajar dan merekam proses pembelajaran. Hari ini saya akan merekam sebuah video singkat yang menjelaskan tentang satu paper yang baru saja saya publish di Journal of Research in Interactive Marketing. Ya, mungkin sedikit penjelasan bahwa alhamdulillah tahun lalu, tahun 2021, saya berhasil lulus S3 di University of Queensland Business School. Dari proses S3 tersebut, ada 3 paper yang saya tulis, kemudian ini adalah paper kedua atau paper kedua dari 3 paper yang saya tulis sebagai bagian dari S3 saya. Mungkin saya share screen saja. Oke, ini adalah halaman depan dari artikel tersebut. Judulnya To Pay or Not to Pay: Understanding Mobile Game App Users' Unwillingness to Pay for In-App Purchases. Ini diterbitkan di The Journal of Research in Interactive Marketing. Di sini dipublish pertama kali tanggal 9 November, tetapi resminya masih forthcoming mungkin di pertengahan tahun 2022. Nah, di sini diterbitkan oleh Emerald dan masih bisa diakses secara open di sini dan di sini. Kemudian saya jelaskan sedikit mengenai konten dari abstrak. Jadi paper saya ini menjelaskan mengenai hasil riset kualitatif saya terkait pengalaman pemain mobile games, di mana dari total pemain mungkin yang membayar atau yang menggunakan membeli virtual items dalam permainan hanya 5%. Nah, di sini 95% pemain tidak bersedia untuk mengeluarkan uang untuk membayar pembelian dalam aplikasi. Nah, paper saya menjelaskan mengapa kebanyakan pengguna ini tidak bersedia untuk membayar, dan juga saya mengembangkan sebuah konsep baru yang saya namai Perceived Aggressive Monetization of In-App Purchase sebagai sebagai kerangka yang menurut saya dapat menjelaskan perilaku pemain dalam menggunakan pembelian dalam aplikasi. Nah, di sini untuk desain dan metodologi, saya menggunakan metode kualitatif, di mana saya mengambil data dari Google Play dan iTunes Store. Kemudian saya melakukan web scraping, saya dapatkan 4.092 komentar pengguna atau user review yang unik. Kemudian dari situ saya olah menggunakan Leximancer dan juga NVivo untuk mendapatkan tema-tema yang kemudian saya kembangkan menjadi sebuah konsep, sebuah konstruk, dan kemudian juga sebuah proposisi. Jadi temuan yang saya angkat dari paper ini adalah bahwa ada unwillingness to make in-app purchase. Di sini ada beberapa tema yang dapat menjelaskan. Yang pertama adalah makna yang bertentangan dari free to play. Jadi judulnya free to play, tetapi sebetulnya tidak benar-benar free. Yang diharapkan adalah konsumen membayar dalam pembelian dalam aplikasi, dan itu bisa jadi besarannya lebih besar dari biaya permainan yang mungkin tidak free to play. Jadi walaupun judulnya free to play, tetapi developers berharap mendapatkan uang dari permainan tersebut melalui pembelian dalam aplikasi. Kemudian juga ada perceived unfairness, jadi ada persepsi ketidakadilan dan juga persepsi monetisasi yang terlalu agresif dari pengembang dan penerbit apps melalui pembelian dalam aplikasi. Kemudian di sini originality yang saya angkat adalah paper ini mengangkat sebuah konsep yang baru, yaitu perceived aggressive monetization, dan juga mengembangkan sebuah model
yang dapat digunakan untuk penelitian selanjutnya terkait dengan pembelian dalam aplikasi atau terkait dengan perilaku pengguna mobile games. Mungkin saya masuk ke papernya juga, jadi saya bahas sekilas. Mungkin tidak akan saya jelaskan semuanya, hanya saya berikan overview-nya saja. Ini papernya, ini abstrak sudah saya jelaskan tadi. Ini introduction saya angkat data dari Doctive dan Sterling. Di sini yang dan Scholl, jadi yang ketika digabung ketiga sumber data ini, ternyata hanya 5% pengguna mobile games yang mau berbayar, dan yang menariknya lagi 70% dari seluruh 70% dari seluruh 70% dari seluruh pendapatan pembelian dalam aplikasi itu ternyata hanya itu bersumber dari top 10 of the paying user. Jadi dari 5% yang bersedia membayar, 10%-nya atau hanya setengah persen pengguna itu menjadi sumber dari 70% dari total pendapatan. Jadi di sini ada ketidakseimbangan perilaku pembelian dalam aplikasi. 95% pengguna tidak membayar sama sekali, kemudian 4,5% pengguna membayar sedikit-sedikit atau hanya membayar sedikit, sedangkan ada 0,5% yang dapat dikatakan whales atau mungkin sultan ya, yang mengeluarkan uang mungkin sampai ribuan atau ratusan atau ribuan dolar untuk pembelian dalam aplikasi. Nah, di sini saya tidak meneliti yang sultan, jadi tidak meneliti yang whales, tapi saya meneliti yang 90%. Di sini kenapa kebanyakan pengguna tidak ingin atau tidak mau membayar untuk pembelian dalam aplikasi. Nah, di sini ini saya kaitkan dengan teori interactive marketing, di mana di sini ada the dark side of interactive marketing terkait dengan privacy, security, dan consumerism, di mana mungkin pemasar dari mobile game itu dia mendorong konsumerisme dari pemain, sehingga dilihat tadi bahwa ada 0,5% yang mungkin mengeluarkan uang sampai ratusan atau ribuan dolar untuk bermain mobile games. Nah, di sini kebanyakan riset terkait dengan mobile games itu mengadopsi teori perilaku terencana, di mana mengasumsikan bahwa perilaku ini adalah perilaku yang sadar, perilaku terencana. Sebaliknya, paper saya ini tidak menggunakan perilaku terencana, tidak menggunakan teori perilaku terencana, tetapi menggunakan teori perilaku impulsif, di mana menurut paper saya berargumen bahwa kebanyakan pembelian dalam aplikasi dilakukan secara impulsif, atau setidaknya setelah pembelian pertama, maka kebanyakan pembelian lanjutan itu dilakukan secara impulsif. Ini berdasarkan hasil kajian dari komentar pengguna dan juga hasil wawancara, di mana kebanyakan pengguna ketika mendownload permainan free to play itu berniat untuk bermain secara gratis. Jadi niatnya adalah untuk bermain secara gratis, tetapi pada implementasinya, pada realitanya, sebagian dari mereka akhirnya memutuskan untuk melakukan pembelian dalam aplikasi secara impulsif, atau karena tidak bisa menahan godaan dari publisher dalam bentuk berbagai macam taktik pemasaran yang sengaja didesain agar pemain bersedia untuk membeli atau untuk melakukan pembelian dalam aplikasi. Mungkin di sini saya skip ke temuan. Di sini yang paling penting adalah tema. Di sini adalah tema dari komentar pengguna. Jadi dari 4.000 sekian pengguna, di sini ada 6 tema. Ada sikap terhadap in-app purchase. Di sini ada conflicting
attitude, free if you can endure not playing, dan free if you don't want to play, di mana ada semacam gamification bahwa apa namanya kalau kita jadi pemain menganggap menganggap atau berusaha untuk sebisa mungkin tidak membayar dalam melakukan pembelian dalam aplikasi. Bahkan sebagian ada yang menganggap bahwa ketika kita membayar maka kita semacam melakukan cheating. Tetapi ada juga yang berpendapat itu sah-sah saja, wajar-wajar saja, tidak ada yang memaksa, sehingga apa namanya bukan sesuatu yang cheating. Kemudian ada persepsi ketidakadilan, di sini ada distributif, ada prosedural, dan ada informasional. Distributif di sini terkait dengan keadilan pembagian, jadi pembagian terutama orang. Jadi bisa jadi yang melakukan pembelian dalam aplikasi kemudian mendapatkan apa namanya resources yang lebih besar ketimbang pemain yang tidak melakukan pembelian dalam aplikasi. Jadi dan di resources ini menentukan keberhasilan dalam beberapa permainan yang sebenarnya kompetitif. Artinya ketika Anda tidak membayar, maka Anda akan tertinggal, Anda tidak akan menang melawan pengguna yang membayar. Kemudian juga ada keadilan secara prosedural, bahwa sebagian responden menganggap bahwa in-app purchase itu sendiri merupakan ketidakadilan secara prosedural, di mana by design permainannya condong terhadap pengguna yang berbayar. Kemudian informasional di sini nih, bahkan sebagian orang yang sudah membayar pun merasa diperlakukan tidak adil karena ternyata informasi yang diberikan kepada mereka tidak lengkap. Ini terutama terkait beberapa model bisnis, misalnya loot box, di mana pembeli sama sekali tidak mengetahui apa yang akan dia dapat, atau mungkin dia ingin mendapatkan suatu item, tetapi outputnya random, sehingga bisa jadi dia sudah mengeluarkan uang, ternyata tidak berhasil mendapatkan apa yang ingin dia beli. Kemudian di sini apa namanya, ada impulsive spending, sini ada craving, regret, temptation. Ini semua adalah godaan yang harus dilawan, yang dirasakan pengguna ketika bermain mobile games. Kemudian ada hedonistic consumption. Sini tujuan pengguna bermain mobile games utamanya adalah untuk tujuan hedonistik, untuk menghilangkan kebosanan, untuk menghilangkan stres, mencari kesenangan. Ini semua adalah motivasi utama dari unwillingness motivasi utama dari bermain mobile game. Sehingga di sini ada semacam conflicting, ada konflik antara motivasi utamanya untuk hedonistic consumption, tetapi apa namanya, bagi yang nggak mau bayar maka apa namanya akan merasakan stres yang lebih besar akibat merasa diperlakukan tidak adil dengan sistem apa namanya, sistem pembelian dalam aplikasi. Kemudian di sini ada perceived aggressive monetization. Ini adalah apa namanya konstruk utama ya yang saya angkat, yang baru, yang belum ada di penelitian yang lain. Di sini saya mengidentifikasikan ada 5 dimensi atau 5 komponen dari perceived aggressive monetization. Di sini yang pertama adalah manipulativeness, addictiveness, intrusiveness, overpricing, dan riskiness. Ini terutama untuk mobile games. Jadi perceived aggressive monetization of in-app purchase in mobile games. Nah, yang manipulatif di sini adalah bagaimana kadang-kadang app developer itu sengaja memanipulasi pengguna untuk membayar, menggunakan berbagai taktik marketing untuk memancing pembelian impulsif. Kemudian addictiveness di sini beberapa pengguna yang terutama yang sudah pernah membayar berpendapat bahwa pembelian dalam aplikasi ini adiktif. Begitu Anda membeli, maka ekspektasinya Anda akan mengeluarkan uang lebih banyak dan lebih banyak, sehingga pada akhirnya mungkin awalnya Anda hanya menghabiskan 10.000, 20.000, kemudian naik jadi 50.000, dari 100.000 hingga bahkan sampai sejuta atau lebih. Itu akibat addictiveness dari pembelian dalam aplikasi. Kemudian ada intrusiveness. Di sini seringkali aplikasi itu menampilkan pop-up atau iklan yang secara terus-menerus mengingatkan atau mendorong orang untuk membeli atau melakukan pembelian dalam aplikasi. Ini termasuk monetisasi yang terlalu agresif. Kemudian ada overpricing. Jadi dari yang saya amati bahwa
pembelian dalam aplikasi itu bervariasi harganya dari yang Rp15.000, mungkin yang paling murah sekitar $1, hingga yang paling mahal bisa sampai $150, atau mungkin $100 atau $150 yang mungkin sekitar Rp1,5 juta. Bayangkan penawaran sebesar Rp1,5 juta untuk virtual item. Nah, di sini adanya harga yang terlalu berlebih, terlalu mahal. Itu termasuk perceived aggressive monetization. Yang terakhir adalah perceived riskiness. Di sini terutama terkait pembelian yang pertama belum tentu ketika kita melakukan pembelian dalam aplikasi itu kita akan mendapatkan apa yang kita inginkan. Misalnya ada item, atau misalnya ada mungkin ada bisa untuk sistem gacha ya, untuk sistem loot box itu ada karakter atau card yang ingin kita peroleh menggunakan sistem loot box tadi. Belum tentu setelah kita membayar, belum tentu kita berhasil mendapatkan objek yang kita inginkan. Ini ini riskiness yang pertama. Yang kedua, katakanlah kita berhasil mendapatkan karakter tersebut, tidak ada jaminan bahwa karakter tersebut kemudian memberikan manfaat sesuai yang kita inginkan. Jadi bisa jadi misalnya ada ada nerf. Jadi ada perubahan dari app developer sehingga mungkin karakter yang sebelumnya powerful menjadi biasa-biasa saja akibat di nerfing oleh app developer. Jadi ada resiko bahwa walaupun kita membayar belum tentu kita mendapatkan apa yang kita inginkan. Kalau kita mendapatkan apa yang kita inginkan, belum tentu hal itu konsisten atau bertahan lama, karena bisa jadi sewaktu-waktu dirubah atau di mekanika permainannya dirubah oleh pengelola. Oke, ini kemudian dari tema tersebut saya kembangkan ada beberapa proposisi di sini. Modelnya ada 4 proposisi. Yang pertama adalah bahwa actual in-app purchase spending itu dipengaruhi oleh unwillingness to pay. Kemudian unwillingness to pay itu sendiri, ini adalah unwillingness to pay ini bahwa jadi biasanya konsep atau konstruk yang digunakan adalah willingness to pay, kesediaan untuk membayar. Akan tetapi di sini yang terjadi adalah tidak ada kesediaan untuk membayar, jadi zero willingness to pay. Bahkan untuk beberapa kondisi bahkan bisa jadi negatif, sama sekali tidak ingin membayar. Nah, di sini unwillingness to pay ini mempengaruhi actual in-app purchase spending, tetapi dimoderasi oleh marketing tactics. Jadi ini adalah bagaimana app developer mengkonvert pemain yang nggak mau bayar menjadi paying user menggunakan marketing tactics. Akan tetapi unwillingness to pay ini sendiri pun dipengaruhi oleh perceived aggressive monetization. Jadi semakin kita merasa dia agresif monetization, maka kita merasa semakin defensif dan kita semakin enggan untuk membayar. Akan tetapi ini dua-duanya dipengaruhi oleh self control. Di sini satu tema yang cukup kuat bahwa pemain yang merasa memiliki self control, maka dia bisa mengendalikan unwillingness to pay, dan sebaliknya dia juga merasa lebih tersinggung ketika atau dia lebih sensitif terhadap monetisasi, sehingga untuk pemain yang memiliki self control tinggi, maka bisa jadi lebih sensitif terhadap model bisnis in-app purchase, sehingga mempersepsikan aggressive monetization yang lebih tinggi. Mungkin itu saja poin-poin. Ini yang terakhir, ini adalah formative dimension. Jadi terkait dengan perceived aggressive monetization ini sendiri ada 5 komponen, tetapi terbagi menjadi 2 sebetulnya. Yang pertama adalah persepsi ancaman terhadap freedom, kebebasan pengguna. Yang kedua adalah persepsi ancaman terhadap keadilan. Jadi dua-duanya ini adalah komponen dari persepsi monetisasi yang terlalu agresif. Jadi ini untuk pengukurannya, dan sebetulnya sudah ada alat ukurnya yang sudah saya kembangkan, tapi saat ini masih dalam proses review di jurnal yang lain. Jadi mungkin
harapannya mungkin terbit dalam tahun ini atau tahun depan sehingga bisa bersama-sama digunakan untuk menjadi dasar untuk penelitian terkait dengan mobile games. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih banyak. Jika ada pertanyaan bisa menghubungi saya melalui email imams@ui.ac.id. Oke, terima kasih.